Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Theo di dalam obrolan Warlock. Nah, di sini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dedi Wahyudi gitu ya. Bagaimana sih perjalanan Bapak gitu ya dalam pemilihan wali kota ini? Yang pertama ingin kami tanyakan, apa sih kesibukan Bapak setelah menjabat kemarin gitu ya? Per 23 September 2023, saya dan Pak Helmi Hasan pernah tugas selaku wali kota dan wakil wali kota. Lalu pertanyaan, apa tugas kami pasca tidak lagi menjabat? Ya. Tugas yang paling fokus adalah setelah kami tidak menjabat yang lalu, kita menghadapi pemilu legislatif. Saya di Partai Amanat Nasional kebetulan selaku sekretaris Pak Helmi Hasan, dan kami menyusun strategi pemenangan, dan alhamdulillah PAN di Kota Bungu sebagai pemenang, kemudian provinsi kita partai kedua, dan ini sebuah capaian yang membanggakan bagi kami. Tentu ini di bawah nakoda Pak Helmi Hasan, beliau selaku ketua dan saya selaku sekretaris. Nah, selama kami menjabat, kami sudah terbiasa bersama masyarakat dari pagi, siang, sore sampai malam. Hari-hari kami dengan masyarakat. Bahkan ketika kami menjabat, nomor HP wali kota Helmi Hasan dan nomor HP wakil wali kota Dedi Wahyudi kami umum secara terbuka. Masyarakat boleh langsung mengadukan ke kita apa keluhannya, apa masalahnya. Nah, setelah tidak lagi menjabat, masyarakat masih nyimpan nomor HP kami itu. Ya. Dan tetap saja mereka masih ngelapor dengan kita, melapor soal BPJS kah, melapor soal keluhan misalkan pelayanan gitu loh. Nah, kami alhamdulillah di bawah Pak PJ Wali Kota, Pak Arif Gunadi dan juga para pejabat lainnya, kami meneruskan aspirasi masyarakat tadi. Misalkan soal kesehatan diteruskan dengan Kadis Kesehatan. Kemudian soal sampah kami teruskan dengan Pak Kadis Delha. Sehingga apapun itu masyarakat tetap bisa berkomunikasi. Oke, baik Bapak. Berarti kalau melihat dari yang Bapak sampaikan, walaupun sudah selesai menjabat gitu ya Bapak ya, Bapak masih memiliki keterikatan gitu ya dengan masyarakat yang ada. Alhamdulillah. Baik itu dari pelaporan pelayanan maupun hal-hal yang lainnya gitu. Ya. Nah, kami ingin coba melihat juga bagaimana pandangan Bapak gitu ya, terhadap Pemda Kota Bengkulu sekarang gitu ya, di bawah pimpinan PJ yang sekarang. Ya, alhamdulillah kami bangga dengan kepemimpinan Pak PJ Wali Kota Pak Arif Gunadi, karena beliau dulu adalah sekda di zaman kita menjabat, dan beliau betul-betul menjalankan program-program yang dulu dicetus di zaman Helmi Hasan Dedi Wahyudi. Apa contohnya? Pertama, misalkan Pak PJ Wali Kota melanjutkan program BPJS gratis. Ya. BPJS gratis ini hanya ada di Kota Bengkulu yang seluruh warganya dijamin oleh masyarakat, oleh pemerintah kota. Maka bagi warga Kota Bengkulu nggak usah cemas, nggak usah risau kalau sakit, karena apa? Pemerintah kota menjamin, dan Pak PJ Wali Kota melanjutkan program tadi. Kemudian yang kedua, Pak Arif Gunadi juga mampu meneruskan ritme pemerintahan, di mana sekarang pemerintahan di Kota Bengkulu begitu kompak, begitu solid, satu komando, tegak lurus dengan pimpinannya. Inilah iklim yang sudah tercipta sejak zaman dahulu. Lalu kemudian hampir tidak ada program yang dulu kita laksanakan itu tidak laksanakan. Semuanya tetap berjalan, bahkan sekarang beberapa peningkatan, misalkan Pak Arif Gunadi membantu penataan pasar gitu lah. Saya pikir ini sebuah prestasi yang beliau torehkan selaku PJ Wali Kota yang akan mengantarkan wali kota terpilih yang akan datang gitu loh. Itu. Berarti Bapak melihat kinerja dari PJ yang sekarang itu cukup bagus, mantap ya. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Gitu. Karena memang iklim kerja yang beliau lakukan itu sama yang kita lakukan ketika menjabat. Nah, karena dulu alhamdulillah wali kota, wakil wali kota, Pak Sekda, sekarang PJ, itu kita selalu bersama-sama membahas program, menyelesaikan program,
dan tidak ada kaku, dan pejabat di bawahnya pun para asisten, kadis itu tidak perlu penyesuaian lagi. Bayangkan kalau dulu kalau PJ-nya bukan Pak Arief Gunadi, misalkan diimport dari luar, tentu masih butuh proses untuk adaptasi. Tapi sekarang tidak, alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Nah, kami juga ingin melihatnya bagaimana pandangan Bapak. Kenapa sih Bapak ini kan kemarin pernah menjabat sebagai wakil wali kota gitu ya. Apa yang membuat Bapak ingin maju di dalam Pilwakot ini nanti? Ya. Apa keinginan Bapak? Ya. Ya. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Apa sih yang motivasi Dede Wahyudi yang dulu dari wakil ingin menjadi wali kota? Bahwa Pak Helmi Hasan itu sudah 2 periode. Ya. Andai beliau bisa 3 periode aturan membolehkan, tentu masyarakat kembali percaya kepada beliau. Tetapi karena beliau sudah 2 periode dan beliau diminta oleh masyarakat Provinsi Bengkulu untuk naik kelas menjadi gubernur. Lalu di kota siapa yang melanjutkan? Nah, karena kami selaku wakil tahu persis program-program itu dicetuskan dari hasil diskusi. Jadi saya dengan Pak Helmi Hasan itu kalau misalkan diskusi misal ketika ada program sunat gratis, itu semua ada awalannya, ada kalau di Al-Quran itu namanya asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya surat itu. Yeah. Nah, ini sebab-sebab turunnya program itu juga ada di kita. Contoh, waktu itu ada program sunat gratis di mana ada seorang ibu yang datang terlambat lalu tidak bisa ikut sunat gratis karena sudah tutup ininya programnya, acara sudah selesai. Lalu saya sampaikan dengan Pak Helmi Hasan itu menjadi wali kota. Kasihan betul ada ibu tadi bawa anaknya nggak bisa sunat gratis. Kenapa? Terlambat. Waduh, kasihan juga. Coba panggil kadis sosial, coba panggil Basnas, coba panggil kadis kesehatan. Kita panggil, kita rapat. Bisa nggak kita adakan kegiatan sunat gratis setiap hari? Nah, dari sanalah timbul Basnas siap membackup anggaran, APBD juga siap backup, Dinas Kesehatan juga demikian. Maka ada program di kota ini sunat gratis, setiap hari bisa sunat. Setiap hari ya? Setiap hari bisa sunat. Tetapi sunat gratis ini hanya untuk anak-anak, Theo. Ya. Ya, gitu. Untuk anak-anak ya? Anak-anak. Nah, jadi kemudian program membantu para janda, itu juga ada sejarahnya, ada awalannya. Waktu itu ada seorang ibu-ibu yang mengeluhkan dia seorang diri sebatang kara. Maka kita rapat dengan Basnas, lalu Basnas kita ajak buat program, maka di kota ada program menyantuni para janda. Menyantuni para janda. Para janda, tapi janda tua yang tidak mampu. Ya. Nah, kemudian ada juga program anak yatim, gerakan peduli yatim. Gerakan peduli. Itu juga ada sebabnya. Waktu itu kami diskusi di Masjid Akbar At-Taqwa dengan Pak Helmi Hasan, Pak Arief Gunadi, saya waktu itu. Kita kira-kira gimana ya biar kita ini kerja, tapi juga dengan kerja itu juga dapat ibadah. Maka lalu kita diskusi tentang bagaimana membantu anak yatim. Nah, di kota ini waktu itu kami berbagi, coba didata berapa anak yatim. Setelah didata, anak yatim di kota ini kurang lebih ada 1000-an. 1000 anak yatim. Lalu kita yang tidak mampu ya. Kemudian lalu kita diskusikan dan kita cari solusinya untuk membantu anak yatim ini. Maka waktu itu Pak Wali Kota udah kita jadi orang tua asuh, orang tua angkat. Pak Wali Kota 10, saya ngangkat 8 anak, Pak Sekda, Pak PJ sekarang itu 6 anak, terus asisten 4, eselon 2 4, eselon 3 2, dan eselon 4 itu 1. Sehingga kesimpulannya apa? 1000 anak yatim tadi terselesaikan dengan cara apa? Dengan cara diskusi gitulah. Nah, inilah yang membuat kenapa Dede Wahyudi dari wakil wali kota insya Allah akan meneruskan menjadi wali kota agar program ini berlanjut. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Karena biasanya beda cara, beda pemimpin, beda program. Ya. Nah, jangan sampai nanti pemimpinnya beda, program sudah bagus ini tidak berlanjut. Nah, ini kita tidak inginkan. Dan masyarakat sudah merasakan manfaat BPJS gratis, melahirkan gratis, sunat gratis, nikah gratis. Dia udah nikah belum? Belum, Pak. Belum, nanti Masih bisa ikut kuliah. nikah gratis gitu loh. Boleh. Juga Balai Merah Putih itu rumah dinas wali kota juga boleh digunakan buat pesta pernikahan dan juga bulan madu.
Boleh itu, Pak? Boleh, karena itu rumah rakyat, Hmm, boleh masyarakat menggunakan gitu loh. kirain untuk pejabat aja itu, Pak. Enggak, Ya. itu dari dulu ketika masih di balai yang lama, Pak Helmi Hasan membiasakan, termasuk kita punya mobil dinas, mobil Alphard BD1A, itu boleh untuk masyarakat. Oh. Sabtu Minggu masyarakat pinjam boleh gitu loh. Hmm. Dan itu Kota Bungkul yang pertama menginisiasi. Baru ada daerah-daerah lain juga mengikuti gitu. Oke. Oke, eh, kalau saya melihat apa yang Bapak sampaikan tadi, itu cukup menarik ya, banyak program yang Pak Helmi Hasan bersama Bapak ya, tinggalkan terkait dengan rekam jejak ya, baik itu sunat gratis, dan juga ada santunan janda tadi ya, Ya. dan berbagai hal yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dari beberapa program sebelumnya yang Bapak dan Bapak Helmi Hasan lakukan, apakah pada saat Bapak naik sebagai wali kota, Bapak ingin melanjutkan program tersebut, atau Bapak akan melakukan perubahan yang lebih baik lagi? Bagaimana Bapak? Baik. Karena saya bagian dari program tersebut dan saya juga wakilnya Helmi Hasan ketika periode yang lalu, maka itu kewajiban saya untuk melanjutkan. Gak mungkin saya punya program bersama beliau kemudian menghentikan, gak mungkin. Lalu apalagi program yang berikutnya, kita akan tambah program-program yang lain dan memaksimalkan, memperbaiki program yang lama yang seandainya masih ada kelemahan, masih ada kekurangan, itu kita akan sempurnakan. Jadi ini kita lanjutkan, yang belum baik kita tingkatkan lagi, yang belum sempurna kita sempurnakan. Kan tidak mungkin semuanya sempurna. Yang namanya program, yang namanya manusia pasti ada titik kelemahan. Justru karena itu kita ingin pada periode yang akan datang kita sempurnakan. Nah, saya katakan tadi tagline kita melanjutkan program yang sudah ada. Tapi kalau bukan kita, wallahu alam kalau ini akan dilanjutkan. Oh, gitu ya Bapak? Iya, Berarti lebih ke ingin melanjutkan ya? betul. Nah, terkait dengan program yang Bapak cetuskan, saya melihat di berita gitu ya Bapak. Bapak ada beberapa program baik itu pendidikan gratis gitu ya, dan juga ada BPJS gratis, jalan mulus, dan ya ketiga program ini kira-kira bagaimana sih pelaksanaan dari program-program yang Bapak cetuskan itu? Apakah benar Bapak ingin melaksanakan program ini, dan bagaimana sih Bapak terkait dengan teknisnya gitu ya? Apakah BPJS gratis ini akan dilakukan ke seluruh warga Kota Bengkulu atau bagaimana gitu ya? Dan juga pendidikan gratis ini akan disasarkan kemana gitu? Nah, mungkin bagaimana Bapak itu? Ya, yang pertama BPJS gratis. BPJS gratis ini kan saya katakan tadi bahwa di tahun 2020 kurang lebih 2019 akhir kita sudah menginisiasi program ini. Lalu kemudian kita ingin ini akan berlanjut dengan cara apa? Memastikan pada APBD dianggarkan. Karena begini Theo, tidak semua daerah punya program ini. Contoh begini ya, BPJS gratis ini ada yang dianggarkan dari pusat. Itu namanya dana APBN ataupun yang masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tetapi ada masyarakat kita yang dia tidak masuk kategori miskin, lalu kemudian dia juga tidak kategori orang berada ataupun kaya. Ya berada pada garis kemiskinan. Sedang-sedang ya? Sedang-sedang saja. Ya. Nah, yang seperti ini kan harus kita bantu. Karena kalau dia tidak ada program UHC, Universal Health Coverage itu, kalau kita sakit, mau berobat, nunggu 7 hari dulu baru bisa kita gunakan. Tapi dengan program ini, langsung ke rumah sakit, itu bisa langsung aktif. Maka itu yang kewajiban kita, tekad kita harus kita lanjutkan. Jangan sampai masyarakat nanti mau berobat tidak bisa ke rumah sakit. Yang kedua, program pendidikan gratis. Sesuai dengan kewenangan SD SMP itu di bawah kota. Maka ke depan kita ingin warga kota ini betul-betul merasakan pendidikan gratis. Jangan ada pungutan-pungutan, jangan ada beban-beban biaya yang itu membuat warganya mengeluh. Karena kita sudah ada BOS, dan kalaupun ada komite, karena memang diberi ruang untuk
orang tua yang mampu untuk subsidi silang, tidak masalah, asalkan itu memang atas kesepakatan. Yang tidak mampu jangan dipaksa, nggak boleh dipaksa. Biar pemerintah yang mengcover itu gitu lah. Lalu berikutnya soal jalan mulus, alhamdulillah Theo, di kota ini sudah 97% jalan itu mulus. Tetapi ada 3%, yang 3% teriak-teriak terus ini, Pak, kami kapan Pak? Karena ada 1.000 jalan mulus, tempat kami belum. Maka ini harus kita lanjutkan, terutama di perumahan yang belum tersentuh, insya Allah akan ada program 1.000 jalan mulus. Gitu. Oke, berarti Bapak sudah merancang gitu ya terkait dengan program-program Bapak itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Tinggal nanti insya Allah kalau misalkan gitu ya, Allah izinkan gitu ya, Ya, Bapak amin, amin. untuk menjadi wali kota, Bapak tinggal melakukan pelaksanaan. Betul. Oke, Bapak, saya juga ingin bertanya nih ya, ada sedikit kekepoan gitu ya dengan Ya. Bapak. Kenapa Bapak memilih wakil wali kotanya itu Bapak Roni Tobing? Sedangkan ya kita lihat ya di berita yang ada dan juga isu-isu yang ada bahwasanya Bapak Roni Tobing ini belum diusung oleh partainya sendiri, Iya. Partai Nasdem. Itu kira-kira bagaimana sih Bapak? Apa yang membuat Bapak tertarik untuk mengajak Bapak Roni Tobing ini? Jadi sebelum proses penetapan calon ini, DPD PAN Kota Bengkulu itu membuka pendaftaran. Ya. Jadi kepada seluruh anak bangsa, kepada putra-putra daerah terbaik, diberi ruang untuk mendaftarkan diri di Partai Amanat Nasional. Semua mendaftar, maksudnya yang beberapa itu ada sekitar 17 yang mendaftar. Termasuk juga ada Bu Septi dari PKS, kemudian juga ada beberapa tokoh-tokoh lain, termasuk ada Roni Tobing. Nah, Pak Roni Tobing ini dia dari Nasdem, tetapi mendaftar di PAN. Nah, karena dia mendaftar di PAN, nama-nama yang tadi mendaftar tersebut dan daftar selaku wakil wali kota, lalu diseleksi oleh tim Bapilu, Daspikada, itu mereka diskusikan. Nah, dari hasil diskusi, kita mengacu dengan siapa yang mendaftar. Kalau Theo tadi mendaftar di ranking bisa jadi juga gitu loh. Jadi kita tidak keluar dari yang daftar yang sudah mendaftar di PAN tadi. Nah, Pak Roni Tobing ini karena beliau mendaftar, namanya diajukan ke pusat, lalu pusat meranking dan walaupun dia dari Nasdem tapi kan daftar di PAN dan dengan berbagai pertimbangan maka diputuskan Roni Tobing mendampingi Deddy Wahyudi. Begitu ceritanya, Theo. Berarti walaupun dari partainya sendiri belum mengusung, kalaupun Bapak Roni Tobingnya sudah mendaftar itu bisa gitu ya Pak? Bisa. Kemarin sempat juga Ibu Septi kan, tapi waktu itu pertemuan antar partainya yang belum ada kliknya, frekuensinya belum sama. Tapi dengan Roni Tobing, kita tawarkan apakah ingin gunakan Nasdem atau ikut kita, karena ikut kita udah bisa satu perahu, kita udah bisa berlayar. Nah, karena kalau nunggu Nasdem karena butuh waktu, ya sudah. Nah, sementara Bu Septi yang lalu, beliau lebih menunggu kebijakan dari partainya PKS gitu. Oke. Nah, berarti dari pernyataan yang Bapak sampaikan gitu ya, teman-teman, kita bisa melihat ya bahwasanya Bapak ini benar-benar memilih wakil wali kota itu berdasarkan observasi gitu ya Pak, data dan juga kecocokan dengan Bapak itu sendiri gitu. Insya Allah. Dan itu sudah didiskusikan dengan pihak partai PAN gitu ya. Betul. Selaku pengusung partai dari Bapak sendiri. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak, kami juga kepo gitu ya dengan Bapak ya, terkait dengan apakah Bapak ini sepaket dengan Helmi Hasan gitu ya. Dalam artian Bapak Helmi Hasan ini kami lihat sangat-sangat dekat dengan Bapak. Seberapa dekat sih Bapak dengan Helmi Hasan ini? Ya. Ini menarik ini. Saya dengan Pak Helmi Hasan itu sahabat karib, ibaratnya mungkin tidak serahim saja.
Tidak saya. Beliau lebih muda dari saya. Ya. Ceritanya waktu itu di kampus kita bertemu. Saya ketua BEM, gubernur sekarang ya. Saya gubernur BEM. Beliau masuk di angkatan 97. Kita bertemu di sana. Awal pertemuan itu saya sudah dalam hati saya berujar, ini anak punya potensi karena dia memang talentanya udah kelihatan di kampus. Lalu kemudian singkat cerita saya tamat kuliah, saya menjadi jurnalis di Red Bengkulu. Kemudian beliau tamat kuliah langsung jadi anggota dewan. Tamat kuliah. Nah, selama dia menjadi anggota dewan itu kita tetap berkomunikasi, kemudian diskusi sampailah tahun 2012 beliau menjadi wakil ketua DPR dan langsung mencalonkan menjadi anggota wali kota pada saat itu, dan kami berteman sejak lama. Nah, beliau ketika menjadi wali kota pada periode pertama itu kita diskusi itu sampai malam, kadang sampai subuh diskusinya. Itu kadang pakai telepon sampai jam 3 subuh. Dan beliau itu menerima masukan karena beliau orang yang terbuka setiap masukan tadi. Lalu kemudian 2017 beliau berakhir, 2018 beliau menawari saya untuk menjadi pendampingnya. Pada saat itu saya ragu karena saya bukan dunia saya politik ini, karena saya seorang jurnalis, saya orang media. Tetapi kemudian beliau meyakinkan bahwa ketika bersama-sama inilah salah satu ladang pengabdian membantu masyarakat dengan cara kita menjadi pemimpin di daerah ini. Alhamdulillah saat itu saya menjadi wakil beliau dan kami terpilih, dan selama 5 tahun Theo, alhamdulillah publik juga puas dengan kerja kita. Terbukti survei yang lalu 75% masyarakat puas dengan kinerja Helmi Hasan Dede Wahyudi. Pun begitu, kami juga menunjukkan ke publik kalau ada di tempat lain bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, atau wali kota, wakil wali kota yang jarang kompak nomor 1, nomor 2, tapi di kota ini alhamdulillah kita satu mobil, makan kadang-kadang satu nampan. Senampan ya. Pokoknya kemana-mana kita bareng. Sampai orang bilang ini Helmi Dede ini kayak Upin Ipin aja gitu loh. Tapi itu tadi, karena memang kita tidak ada batasan dan memang sudah berteman, sahabat lama. Alhamdulillah Theo, kalau dibilang sepaket itu hanya alami saja terbentuknya. Karena ada yang bilang begini, Helmi Hasan gubernur, Dede Wahyudi wali kota. Itu terbentuk bukan kita yang me-announce ke masyarakat, tapi masyarakat yang sudah punya julukan tersendiri. Ini Pak Helmi ini gubernur nih, Dede Wahyudi wali kota. Karena Pak melanjutkan program Pak Helmi Hasan. Jadi begitu Theo. Oke, berarti kayak Upin Ipin ya. Bapak dengan Bapak. Iya, karena kami terus bareng, selalu bareng, dan publik juga bangga dan salut. Ini wali kota sama wakil ini selalu kompak ya. Kita sholat bareng. Bahkan dulu ada beberapa hobi kita pakai motor bareng. Pokoknya kita selalu bareng. Kadang-kadang bahkan guyon lebih banyak waktu kami berdua ketimbang sama istri gitu lah. Maksudnya kami di kantor, habis di kantor diskusi lagi. Beliau orang suka diskusi. Suka diskusi cari ide. Jadi kalau kita lagi ngobrol gini, apa lagi ide nih? Coba pikirkan apa gitu loh. Jadi selalu asik menjadi bahan diskusi gitu loh. Berarti Bapak ini kalau saya lihat ya, yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya Bapak ini merupakan mantan aktivis gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya. Dari fakultas apa Bapak? Ekonomi saya ekonomi masuk 94. 94 ya? Ya. Oh, Universitas Bengkulu? Bengkulu. Bengkulu. Saya alumni 100% 24 karat. 100%? 24 karat. Apa itu? Nah, saya satunya manajemen di UNIP. Ya. S2-nya